Kita mulai dulu. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih untuk yang sudah bergabung sejak tadi. Hari ini materi kita akan membahas yang teori tentang prinsip tata rupa. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan, saya ingin sedikit perkenalan dulu juga dengan teman-teman. Cek. Oke, nanti yang saya panggil minta tolong on cam ya. Yang pertama, Cardillo Rivaldo Franklin, Swastika Varesena. Ada, oke. Panggilannya siapa, Pak? Siang, Bu. Selamat siang. Swastika, Bu. Oh, Swastika. Oke. Ini Naomi Rumbrawer. Ya, selamat siang, Bu. Jadi saya perkenalan dulu. Nama lengkap saya Birmanti Setia Utami. Tapi teman-teman bisa panggil saya Irma. Gitu ya. Di sini saya mengampu mata kuliah praktikum seni rupa. Bukan yang pertama juga saya mengampu mata kuliah ini, dan pengalaman selama ini sangat baik. Jadi kakak-kakak tingkat Anda kemarin itu merespon dengan sangat baik, dan saya rasa angkatan teman-teman ini juga sama baiknya. Dari 3 tugas yang sudah saya berikan, yang 2 sudah dikumpulkan. Kalau buat saya ini sudah baik ya. Nah, sebelum saya share materi, ini kan kita mau bahas prinsip dasar tata rupa. Sebenarnya materi sudah diberikan ke teman-teman sebulan yang lalu kan, selama setiap 4 minggu itu. Kemudian juga tugas sudah teman-teman praktekkan. Saya rasa sebenarnya secara praktek teman-teman itu sudah bisa menerapkan prinsip tata rupa. Jadi di sini saya mau menekankan saja, kenapa sih kok teman-teman yang besok jadi guru PAUD ini perlu tahu tentang prinsip dasar tata rupa. Kalau menurut saya ini dari yang saya baca-baca juga, karena saya juga latar belakangnya bukan dari pendidikan ya. Latar belakang saya dari desain komunikasi visual. Kalau saya melihat selama ini, kenapa kok teman-teman yang di PAUD ini dibekali oleh praktikum seni rupa. Pertama jelas kalau anak-anak ini didekati dengan pendekatan seni itu sangat baik. Yang kedua, saat teman-teman mendekati teman adik-adik ini dengan seni rupa, entah kalau saya ngajarnya di seni rupa ya, kenapa kok harus tahu prinsip dasar tata rupa yang benar? Setidaknya nanti saat teman-teman masuk ke dunia anak-anak, teman-teman tahu bagaimana mengajari menata elemen tata rupa itu dengan baik. Sebenarnya kalau untuk anak-anak, mereka punya kepekaan yang berbeda ya dengan kita yang sudah dewasa ini. Saya pribadi, teman-teman nanti sangat mungkin untuk membuat media-media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini yang berkaitan dengan unsur visual akan sangat terbantu jika teman-teman sudah mengenal prinsip dasar tata rupa. Jadi entah nanti bikin bentuk buku, atau poster, atau nanti bikin lembar permainan untuk anak-anak PAUD ini, teman-teman sudah tahu bagaimana menata elemen rupa, entah itu warna, bentuk, bermain tekstur, di dalam media yang teman-teman buat. Nah, di dalam kelas ini, penugasan awal adalah tugas individu yang sudah teman-teman kerjakan sebagian. Nanti masih akan ada tugas-tugas yang selanjutnya. Nah, nanti di akhir perkuliahan, saya minta dari 20 siswa di kelas ini membentuk kelompok, satu kelompok 2 orang saja ya. Nah, setiap kelompok akan membuat satu media pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur seni rupa. Tahun ini saya akan membebaskan teman-teman. Jadi nanti setelah kita akan belajar tentang berbagai teknik-teknik seni rupa,
Nanti teman-teman silakan menyusun satu media pembelajaran untuk adik-adik PAUD. Misalkan, ini contoh ya, teman-teman memutuskan mau membuat media untuk belajar tentang tekstur. Nah, media yang akan teman-teman buat nanti, silakan bentuknya boleh buku, boleh karpet kecil gitu, karpet bermain kecil, atau nanti teman-teman bikin poster yang ditaruh di dinding, yang media itu mengajarkan anak-anak PAUD untuk bisa mengenal tekstur. Nah, kalau kayak seperti itu, teman-teman bisa membayangkan kalau adik-adik PAUD ini apakah cukup dari melihat gambarnya. Semisal, untuk kenal tekstur kasar sampai halus, apakah cukup dari gambar, atau seharusnya anak PAUD ini bisa merasakan. Kalau bisa merasakan, berarti teman-teman akan mengeksplor bahannya. Kira-kira bahan apa yang bisa membantu adik-adik PAUD ini untuk mengenal tekstur? Nanti yang akan jadi tugas akhirnya teman-teman. Ya, sementara itu tugas kelompok. Yang tugas individu tetap akan berjalan. Itu gambarannya nanti. Nah, kita akan belajar pelan-pelan sebelum nanti teman-teman akan membuat satu media pembelajaran. Kita akan belajar setiap teknik yang ada di seni rupa. Oke, prinsip dasar tata rupa. Ini saya yakin teman-teman sudah punya filenya semua, sudah praktek tugas juga. Saya hanya akan memberikan review. Setelah itu nanti kita bisa diskusi. Jadi untuk prinsip dasar tata rupa, itu secara garis besar ada kesatuan, keseimbangan, irama, dominasi, proporsi, kemudian yang terakhir ini kesederhanaan dan kejelasan, itu lebih kepada saat kita terapkan pada desain. Jadi kalau untuk seni saja, itu mulai dari kesatuan sampai proporsi ini. Nah, saat teman-teman membuat desain, itu teman-teman baru menerapkan kesederhanaan dan kejelasan. Untuk kesatuan, ini sudah jelas bahwa dalam satu karya, elemen-elemen itu harusnya bisa saling mendukung satu sama lain. Beberapa teknik untuk membuat kesatuan, itu ada pengulangan. Berarti kalau ada yang kontras, maka yang kontras ini akan kita tata dalam bentuk pattern, dalam bentuk pola tertentu yang dikerjakan berulang-ulang sehingga ada kesatuan di situ. Bisa juga dengan menggunakan gradasi. Jadi bentuk yang berbeda bisa kita satukan lewat gradasi bentuk. Warna yang berbeda, warna yang kontras, itu disatukan lewat gradasi warna. Ya, ini contohnya sudah jelas. Cara lain itu ada beberapa cara. Ini kalau dari bukunya tentang basic design, itu ada penetralan. Di sini kita akan menggunakan warna-warna hitam, putih, dan abu-abu. Bisa untuk menggores di atas warna-warna yang kontras tadi. Atau kita bisa juga bikin sebagai warna pengunci. Warna pengunci itu berarti itu dia menjadi background atau menjadi outline, garis luarnya dari bentuk yang kita pakai. Atau kita bisa juga pencampuran. Ada satu warna tertentu yang kita campurkan ke semua warna kontras yang kita pakai di dalam karya. Nah, kalau untuk warna abu-abu sebagai pencampur, itu kita menyebutnya graying. Kalau yang tadi, pencampuran atau pembauran mixing warna, itu warna-warna, misalkan semua kita campur dengan warna merah. Kita mau pakai ungu dan kuning, dua warna itu akan kita campurkan sedikit dengan warna hijau misalkan. Itu masuknya di pencampuran atau pembauran. Teman-teman juga bisa menutup karya dengan kain streaming, kertas kalkir, atau disemprot dengan satu warna tertentu. Itu kita melakukan teknik pengaburan. Kalau teknik
texturing, itu berarti kita membentuk tekstur. Jadi bisa dipakai, kalau pakai cat poster, itu nggak usah dicampurin air, langsung kita goreskan ke media gambar. Itu akan menciptakan tone color yang tercipta dari efek teksturnya cat kalau mengering. Ini akan sangat kelihatan kalau kita sudah coba sih. Ini yang tadi contohnya, jadi untuk penelan dengan warna kunci itu seperti ini. Kemudian warna pengabu-abuan dan mixing color. Ini pengaburan, jadi ini kalau kita ciprati dengan warna tertentu. Kalau yang kedua ini contoh kalau misal kita tutup dengan kertas kalkir. Nah, kesatuan juga bisa diperoleh dengan menyamakan bentuk atau warnanya. Jadi kalau bentuknya berbeda-beda, warnanya bisa kita samakan. Kalau warnanya beda-beda, kita bisa pakai bentuk yang sama. Kalau tidak sama, berarti kita cari yang mirip. Itu kalau untuk kesatuan. Nah, ini mengikat dengan warna netral. Netral itu ya hitam, putih, abu-abu. Atau di sini kita ikat dengan kontur yang sama. Bentuk konturnya, misalkan ini contohnya pakai garis putus-putus. Jadi semua bentuk yang kontras dan warna kontras, itu kita beri outline yang sama. Ini pengikatan dengan garis penghubung, jadi walaupun terpencar, orang akan melihat ada satu ikatan semu dari objek yang ada di karya. Ini dengan kerapatan, jadi membentuk dalam satu bentuk tertentu. Nah, itu untuk kesatuan. Apakah ada pertanyaan dulu untuk kesatuan? Ada yang dibingungkan kah teman-teman? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Ini kalau keseimbangan ini sudah jelas, berarti elemennya seni rupa dalam karya kita itu tidak ada yang berat sebelah. Nah, secara umum itu ada simetris dan asimetris. Kalau yang memancar itu berarti ke semua arah sama, namanya gitu. Kalau untuk sederajat ini sebenarnya lebih mirip juga dengan asimetris. Jadi tampak seimbang walaupun di situ kita misalkan pakai bentuk yang berbeda dan warna yang berbeda. Irama ini berarti itu ada pengulangan biasanya, ada pola teratur. Ini kita kembali ke contoh seperti, nah di sini ini ada irama yang kita bentuk. Irama itu akan membentuk pola tertentu di dalam karya kita. Jadi bisa lewat pengulangan seperti ini, ada pengulangan atau ada perubahan yang bertahap. Jadi ada gradasi bentuk, gradasi warna gitu ya. Kemudian ada dominasi. Dominasi ini nanti yang akan teman-teman butuhkan jika akan membuat fokus dalam karya. Ini contohnya dominasi. Saat semua menggunakan persegi panjang, ada satu yang menggunakan bentuk oval, maka ini adalah dominasinya. Teman-teman akan fokus pada satu titik tertentu. Sini ada dominasi arah, semua ke kanan, dia ke kiri sendiri. Ini dominasinya pada ukuran, atau ini namanya dominasi pengasingan. Jadi ada satu titik, ada satu elemen yang dia terpisah dengan elemen lainnya. Ini juga bisa diterapkan untuk keseimbangan tadi. Jadi keseimbangannya asimetris. Ada dominasi keunggulan. Bentar. Oke, ini ada arahnya berbeda. Yang ini kedudukannya berbeda. Semua di atas, tertata, rapi. Ada satu yang tempatnya beda sendiri.
Nah, dominasi ini akan membantu kita. Kenapa bisa jadi fokus? Biasanya orang akan melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menonjol. Karena itu entah dari kedudukannya, dari arahnya, atau mungkin nanti dari ukuran seperti tadi. Tapi ada satu bagian yang kemudian itu membuat karya kita jadi lebih menarik. Kalau proporsi ini adalah perbandingan antara satu dengan yang lain. Jadi kita tidak bisa bilang saklek, ini proporsional enggak sih? Kita harus membandingkan satu elemen itu dengan elemen lain dalam karya itu. Masih dibandingkan lagi dengan bidang yang kita pakai. Jadi medianya seperti apa? Ukuran medianya seberapa? Itu yang kita sebut dengan proporsi. Ini ada yang lompat, sorry. Selain proporsi, kemudian ini kesederhanaan dan kejelasan. Nah, ini yang perlu teman-teman nanti terapkan juga di dalam karya tugas akhir. Jadi saat kita membahas kesederhanaan, itu bukan berarti apa adanya. Tapi apa yang kita tampilkan di situ, itu sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlebihan. Kemudian itu, kesederhanaan itu harus bisa menunjang kejelasan dari karya. Berarti karyanya harus mudah dipahami. Ini yang sedikit membedakan dengan karya seni rupa ya. Kalau di karya seni lukis, bisa jadi yang saya inginkan, yang saya rasakan saat membuat lukisan itu, akan berbeda dengan yang diterima oleh orang yang menikmati lukisan. Tapi saat teman-teman membuat desain, berarti apa yang ingin teman-teman sampaikan itu harus diterima dengan sama, dengan benar oleh audiensnya. Jadi nanti kalau bikin buku misalkan, bikin buku maksudnya ingin menyampaikan apa di buku ini. Misalnya saya ingin mengajari adik-adik PAUD untuk bisa menata bentuk dengan rapi. Berarti bukunya harus didesain bagaimana? Supaya orang yang melihat atau bahkan mungkin anak-anak PAUD yang belum baca ini sudah bisa memahami maksudnya teman-teman. Tantangannya teman-teman kan di situ nanti. Belum tentu medianya itu nanti pada waktu digunakan akan ada orang dewasa yang menemani. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kata-kata sepenuhnya. Justru bagaimana visual itu dibentuk lewat tampilannya, lewat bentuknya, lewat warna yang teman-teman sajikan, itu bisa mudah dipahami oleh adik-adik PAUD. Ini contoh-contoh untuk proporsi ya. Nah, dari apa yang sudah teman-teman kerjakan selama ini dan sudah teman-teman baca materinya, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang mau sharing? Mungkin pengalaman kemarin waktu membuat karya. Silakan kalau ada yang mau sharing kemarin waktu bikin karya, apakah ada masalah misalkan. Atau oh iya tugasnya kan cuma pakai warna primer. Ya kalau nggak salah yang dikumpulkan warna primer ya. Iya, Bu. Nah, misalkan waktu membuat karya dengan warna primer, apakah seperti seniman yang lagi punya ide, kemudian teman-teman langsung mencurahkan begitu saja, udah pokoknya 3 warna ini, tepok. Jadi, atau teman-teman berpikir keras, aku mau bentuk apa ya, gambar apa ya? Silakan di-sharing boleh, 1 atau 2 orang. Mbak Diana? Iya, Bu. Kemarin waktu bikin tugas, ada masalah nggak? Kalau saya pertamanya itu bingung aja, Bu, mau gambar apa ya kira-kira. Terus kan ini warnanya juga kan ditentukan warna primer, jadi Ya. di situ, Bu, bingungnya. Karena cuma memadukan 3 warna itu, jadi kira-kira apa nih gitu, Bu. Itu sih, Bu, Akhirnya paling. bikin apa, Mbak? Akhirnya saya bikinnya kayak sebelahnya itu biru kayak langit gitu, dan sebelahnya lagi
kurang lebihnya seperti senja gitu, Bu. Karena memadukan merah sama kuning. Gitu, Oh Bu. ya, itu udah bagus itu. Iya, Bu. Mbak Karen mungkin Terima kasih. mau cerita? Baik, waktu kemarin itu saya bingung juga sama dengan Mbak Diana. Tapi saya tuh dapat inspirasinya dari saya itu di atas meja saya itu kebetulan ada gelas. Jadi itu kan ada bulatannya itu, Bu. Terus saya kenapa saya nggak bikin bulat-bulat aja gitu ya? Tapi saya juga ada nemuin botol obat gitu, itu ukurannya lebih kecil lingkarannya. Terus saya coba padu-padanin, bagus aja sih kalau di mata saya ya, Bu. Tapi kok kayaknya kalau keramaian nanti kayaknya agak pusing dilihatnya kalau saya yang lihat. Nah, terus saya kurangi sedikit pola lingkarannya itu sama saya tambahin dengan persegi panjang. Itu sih, Bu. Terus warnanya saya bagi-bagiin yang menurut saya cocoknya, ini warnanya apa, itu sih, Bu. Ya, oke. Terima kasih buat sharingnya Mbak Diana dan Mbak Karen. Jadi untuk mata kuliah seni, kalau sejak dulu saya tidak pernah mematok ini bagus atau jelek. Saya hanya melihat rambu-rambunya. Jadi teman-teman sudah bisa mematuhi rambu-rambunya atau belum? Kayak sekarang hanya menggunakan warna primer. Berarti harusnya di kertas itu hanya ada warna merah, biru, kuning. Bagus atau tidak itu kan relatif ya. Buat saya bagus, mungkin buat teman-teman kok kayak gini aja dibilang bagus sih. Atau kebalikannya, teman-teman mengatakan ini udah keren banget. Tapi teman-temannya yang lain bilang kayaknya ada yang nggak beres deh di gambar itu, saya nggak merasa itu keren gitu. Nah itu sangat relatif subjektif sekali. Tapi kalau kita penilaiannya akan berdasarkan sudah sesuai rambu-rambu atau belum. Nah, sekarang ditambah lagi, apa yang saya buat, apakah sudah menerapkan prinsip dasar tata rupa? Sudah kelihatan imbang belum? Mungkin tadi seperti Mbak Karen, saya sudah bikin seperti ini, tapi kok kayaknya pusing ya dilihat. Berarti itu mungkin dari sisi kejelasan kurang. Atau mungkin ini kayaknya nggak imbang. Kok sebelah kanan ini lebih berat banget ya daripada yang sebelah kiri. Nah, di sini sebenarnya kita belajar untuk mengolah rasa kita. Kita peka nggak sih? Dan ini sesuatu yang memang dilatih, bukan sekedar bakat. Gitu. Orang pintar gambar memang ada bakat, tapi sebenarnya yang paling besar pengaruhnya adalah kebiasaan. Saat teman-teman sudah terbiasa melatih, melihat, ini kayaknya sudah imbang. Latihan lagi, nggak apa-apa. Saya justru pingin teman-teman itu berlatih nggak cuman dari tugas yang saya berikan. Kan kalau saya kasih tugas 1 halaman, teman-teman boleh kok bikin 5. Supaya teman-teman bisa, oh sekarang moodku sedang seperti ini. Aku sedang bahagia karena tadi barusan ditelepon pacar. Jadinya karyanya seperti apa? Nanti kalau teman-teman lagi down, katakan ini pacarku sudah 3 hari nggak pernah ngabari nih, galau nih. Coba bikin karya. Mungkin dengan prinsip yang sama. Saya hanya pakai warna primer. Jadinya seperti apa? Sama nggak karya yang saya buat di waktu senang dengan di waktu sedih? Atau pas lagi marah nih sama adiknya atau sama kakaknya? Warnanya sama nggak? Dominasi warna apa yang keluar? Nah, justru di sini saya nggak tahu teman-teman akan mendapatkan pelajaran tentang psikologi atau tidak. Tapi apa yang teman-teman dapatkan di sini bisa dikembangkan ke psikologi. Kalau kami di DKV biasanya menyebutnya psikologi persepsi. Nah, pengembangannya nanti dari seni rupa, praktikum seni rupa itu bisa sampai sana. Nah, nanti untuk latihan-latihan selanjutnya, teman-teman boleh diskusi. Jadi grup chat WA kita silakan dimanfaatkan untuk diskusi. Entah diskusi dengan teman, diskusi dengan saya juga boleh. Atau langsung chat WA pribadi ke saya juga nggak apa-apa. Misalkan sudah jadi nih karyanya, mau ditunjukkan dulu sebelum diunggah, nggak apa-apa, silakan. Saya sejak dulu membuka kesempatan nggak cuma waktu jadwal kuliah,
Jadi di luar jam kuliah pun kalau teman-teman memang perlu mengontak saya selama jamnya masuk akal, bukan jam-jam istirahat gitu, nggak masalah sih. Kalau pas saya bisa langsung respon, ya langsung saya respon. Tapi kalau misalkan pada saat itu saya sedang ada kegiatan yang lain, mungkin agak lambat. Teman-teman silakan bikin catatan di lembaran itu, lembar kerjanya itu. Karya saya ini yang menonjol apa? Misalkan, oh ternyata saya kuat menggunakan warna biru. Warna biru jadi dominan di sini, dominasi warna biru. Misalkan teman-teman merasa ini sepertinya keseimbangannya kurang nih. Ternyata saya membuat karya belum imbang, nggak apa-apa. Silakan tuliskan di kertas, lembar kertas yang teman-teman punya itu. Ini sekalian teman-teman bisa menilai karyanya teman-teman sendiri. Jadi nanti sebelum mengerjakan tugas yang dikumpulkan hari apa ya? Jumat ya? Yang ketiga, saya lupa. Dilihat dulu 2 karya sebelumnya, Anda memberi masukan untuk karya Anda sendiri atau menanggapi karya sendiri. Terserah tanggapannya itu boleh berupa revisi, ini harusnya direvisi nih di warna ini. Atau ini harusnya proporsinya direvisi, harus ditambah sedikit warna ini di sebelah sini. Itu boleh. Teman-teman menunjukkan karya saya menggunakan, ternyata keseimbangannya menggunakan keseimbangan asimetris. Titik fokusnya atau dominasinya adalah pada dominasi ukuran. Silakan tuliskan di situ. Setidaknya ada 2 poin. Bisa ya? Gampang toh? Kita masih punya 8 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Yolanda. Apabila kalau udah misalnya merefleksikan karya sendiri gitu, apakah perlu dikumpulkan lagi, Bu? Apa cuma jadi catatan dulu? Dituliskan di kertas karyanya itu saja, Mbak. Oh, langsung berarti. Ya, langsung di kertas karya itu. Di A3-nya itu ya, Bu? Iya, betul. Ya, ya udah. Terima kasih, Bu. Nah, karya yang sudah teman-teman buat, tolong disimpan yang baik. Nanti di akhir semester dibendel jadi 1. Kita buat cover yang bagus. Jadi itu semacam portfolionya teman-teman untuk kelas praktikum seni rupa. Ada pertanyaan kah? Atau ada yang mau cerita? Saya mau bertanya untuk tugas yang ketiga, Bu. Oh iya, silakan Mbak Swastika. Itu kan yang ketiga kan warna sekunder ya, Bu? Mm-mm. Warna sekunder itu kan artinya pencampuran dari warna primer. Berarti boleh nggak, Bu, kalau hanya ada selipan warna primernya saja, tidak semua warna sekunder, atau hanya memang seperti biru, hijau, ungu, seperti itu, Bu? Pakai warna sekunder saja. Berarti kan ada 3 warna nanti. Ungu, hijau, sama jingga, orange. Sama seperti waktu kita membuat karya dengan warna primer, karya dengan warna sekunder nanti juga hanya akan terdiri dari 3 warna. Ungu, hijau, dan jingga. Warna ini didapat teman-teman dari mencampur warna primer. Tidak perlu membeli cat warna hijau, ungu, dan jingga atau orange. Silakan warna yang ada, teman-teman campur saja. Jadi berarti hijau itu teman-teman akan mencampur cat warna biru dan kuning. Kalau ungu berarti teman-teman akan mencampur biru dengan merah. Kalau jingga berarti teman-teman akan mencampur kuning dengan merah. Ya, anggap gini, bayangkan saja ini seperti nanti akan mengajari adik-adik PAUD tentang warna. Jadi nanti apa yang akan teman-teman lakukan, sekarang dilatih. Begitu Mbak Swastika dan teman-teman yang lain? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita sekarang ya. Nanti kalau kita akan meet lagi, kita bisa berdiskusi lebih banyak, terutama tentang karya yang teman-teman buat. Jadi kalau dulu itu saya senangnya setiap anak akan menunjukkan karyanya, kemudian menceritakan kenapa kok bikin karya itu. Nah, saya harap nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan hal itu. Gitu teman-teman? Baik, Bu.
Terima kasih untuk 1 jam yang sudah kita habiskan bersama. Semoga selalu sehat. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Selamat siang. Siang, terima Selamat kasih, Bu. siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu.